Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Liza Astriana dengan NIM 22231031 dari Prodi S1 Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Ibu Ida Farida, SPDI, MPD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai KB, bayi tabung, inseminasi, aborsi, serta eutanasia. Baik, untuk penjelasan yang pertama saya akan membahas mengenai KB. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing dong dengan apa itu KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. KB adalah upaya untuk mengukur jumlah anak, jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Nah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, yang bahagia, dan berkualitas. Nah, ada yang tahu nggak nih? Tujuan dari KB itu apa sih? Tujuan dari KB yaitu yang pertama, membentuk keluarga kecil yang berkualitas sesuai dengan kondisi ekonomi. Yang kedua, merencanakan keluarga kecil hanya dengan 2 anak saja. Yang ketiga, yaitu mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Yang keempat, mengurangi jumlah penduduk untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan penduduk di Indonesia. Nah, selain tujuannya, ada juga loh manfaatnya. Nah, apa aja sih manfaat dari KB? Manfaat dari KB yang pertama yaitu untuk mendorong kebutuhan ASI dan pola asuh yang baik untuk anak. Yang kedua, yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ketiga, yaitu mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Yang keempat, yaitu membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Yang kelima, yaitu mengurangi angka kematian ibu dan anak. Nah, menurut kalian gimana sih pandangan agama mengenai KB? KB sendiri di dalam agama Islam sudah diperbolehkan. Terlebih lagi, KB bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia. Gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, saya akan melanjutkan untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai bayi tabung. Baik, untuk penjelasan yang kedua saya akan membahas mengenai bayi tabung. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak asing dong dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk membantu proses kehamilan dengan cara menggabungkan sel telur dan sel sperma di luar tubuh. Setelah penggabungan tersebut, sel telur yang sudah dibuahi akan diletakkan kembali ke dalam rahim. Bayi tabung biasanya dilakukan karena adanya infertilitas atau ketidaksuburan, gangguan kualitas sperma, kemudian penyakit minum, penyakit endometriosis, kemudian adanya gangguan ovulasi, serta adanya riwayat operasi pengangkatan tuba falopi. Bagaimana sih pandangan agama mengenai bayi tabung ini? Nah, untuk agama Islam sendiri itu memperbolehkan atau mubah dengan syarat sel telur dan sperma yang digabungkan tersebut adalah milik suami istri yang sah menurut hukum. Gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah sudah jelas? Jika sudah, saya akan lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu baik, untuk penjelasan yang ketiga saya akan membahas mengenai inseminasi. Teman-teman di sini pasti ngerasa asing dong dengan istilah inseminasi. Apa sih itu inseminasi? Inseminasi adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan. Inseminasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai tuba falopi sehingga terjadinya pembuahan dan kehamilan. Inseminasi dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur atau ovulasi dengan menggunakan kateter kecil. Nah, inseminasi ini biasanya dilakukan karena adanya infertilitas atau ketidaksuburan, mengalami masalah ejakulasi, mempunyai alergi terhadap sperma, dan adanya
cacat fisik. Nah, menurut teman-teman, gimana sih pandangan agama mengenai inseminasi? Nah, untuk agama Islam sendiri memperbolehkan inseminasi. Gimana nih teman-teman penjelasan yang saya jelaskan tadi? Apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, saya akan langsung ke materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai aborsi. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai aborsi. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing dong dengan istilah aborsi. Apa sih itu aborsi? Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Ada beberapa penyebab wanita melakukan aborsi. Yang pertama, hamil di luar nikah. Kedua, ketidakmampuan ekonomi. Ketiga, kurangnya dukungan keluarga. Keempat, masalah dengan pasangan. Aborsi memiliki resiko, baik secara medis maupun hukum, terutama jika aborsi dilakukan secara ilegal. Aborsi pada umumnya dilarang, namun aborsi diperbolehkan dengan alasan yang pertama, terdapat indikasi darurat pada kehamilan usia dini yang dapat mengancam nyawa ibu dan anak. Yang kedua, kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma. Yang ketiga, janin mengalami kecacatan genetik yang tidak dapat disembuhkan sehingga akan sulit baginya untuk hidup di luar kandungan. Nah, menurut teman-teman, bagaimana nih pandangan agama tentang aborsi? Di dalam agama Islam sendiri, aborsi dilarang karena aborsi merupakan tindakan melenyapkan nyawa seseorang. Nah, gimana nih teman-teman dari pembahasan yang sudah saya jelaskan? Apakah teman-teman sudah bisa memahaminya? Jika sudah, saya akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai euthanasia. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai euthanasia. Nah, teman-teman pasti ngerasa asing dong dengan euthanasia. Apa sih itu euthanasia? Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Euthanasia dapat dilakukan pada kasus penderitanya mengalami penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika kita akan melaksanakan euthanasia, mulai dari kondisi psikologis pasien, keyakinan yang dianut oleh pasien dan dokter, kode etik kedokteran, hingga hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adapun jenis-jenis euthanasia, yang pertama, euthanasia sukarela, yang kedua, euthanasia non-sukarela, yang ketiga, euthanasia pasif. Euthanasia sukarela adalah euthanasia yang diminta secara langsung oleh pasien dengan keadaan penuh kesadaran. Sedangkan euthanasia non-sukarela adalah euthanasia yang diminta oleh orang tua pasien, suami pasien, istri pasien, atau anak pasien. Biasanya keadaan ini ketika pasien mengalami keadaan tidak sadarkan diri atau koma. Yang ketiga, yaitu euthanasia pasif. Euthanasia pasif dilakukan oleh dokter dengan cara mengurangi pengobatan yang dapat menopang hidup pasien. Biasanya dilakukan pada pasien dengan kondisi yang tidak dapat disembuhkan, contohnya hernia otak. Bagaimana sih pendapat agama mengenai euthanasia? Untuk agama Islam sendiri melarang tindakan euthanasia, karena euthanasia merupakan tindakan melenyapkan hidup seseorang. Gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah dapat dipahami? Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman ya. Dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah ilmu teman-teman. Baik, akan saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.